yang sempat hadir, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mengawali perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita untuk selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang diberikan dan dirasakan oleh kita semua, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Karena dengan diantara nikmat itu yang secara syariah menghantarkan kita semua untuk hadir dalam acara syukuran kelulusan siswa-siswi kelas 9 SMPN Satap 2 Pagadewa angkatan ke-18 tahun 2024 tahun 2025. Mudah-mudahan atas kehadiran ini membawa wasilah manfaat barokah, wabil khusus untuk kepala sekolah dan jajarannya, umumnya bagi kita yang hadir, amin Allahumma. Yang saya muliakan dan yang saya hormati seluruh segenap wali murid yang sempat hadir, alhamdulillah lewat memenuhi daripada undangan atau permohonan Bapak Kepala Sekolah, kita semua bisa menyempatkan diri, meluangkan waktunya bisa hadir. Mudah-mudahan kehadirannya membawa manfaat barokah, amin. Sholawat ma'asalam semoga senantiasa selalu terlimpah dan tercurahkan kepada baginda dan agung Nabiuna wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, anak-anakku, adik-adikku sekalian yang sudah lulus pada hari ini, yang saya banggakan, mudah-mudahan kalian semua, panjenengan semua senantiasa atas kelulusan ini manfaat barokah fi dunya hatal akhirah, amin. Saya hari ini sangat merasa terkesan dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada anak-anak kelas 9 juga yang tampil drama Indosiar tadi. Jadi mencontoh kehidupan Indosiar, habis dihina langsung kaya. Ini dia tadi ya. Ini kayaknya ulahnya Pak Kepala ini ya yang bikin ini. Ini tuh orangnya ya. Saya dengar jenengan, nama jenengan di luar lumayan harum. SMPN Satap 2 Pagadewa di bawah pimpinan Pak Asli Yudi SPD, katanya luar biasa. Tapi saya dengar tadi sambutannya, ternyata dia ini belum bisa nyebut R. Apa anak kecil kata saya ini. Tapi luar biasa. Mudah-mudahan ya, saya dengar di beliau ini ininya perjalanan hidupnya luar biasa ya Pak. Cuman tadi ada yang perlu saya koreksi Mas ya. Kenapa Anda mengangkat bos makanan kok kurus men tadi? Itu yang saya kurang cocok. Di rumah mau. Wong bos rumah makan kok kuru nih kan. Tapi yang ngangkat sebagai pemulungnya tadi koyo pantes men yo. Anak itu ngewih, orang protes nih mau. Masya Allah, pinter men ya. Luar biasa. Aduh, sudah belajar ya. Ini kalau saya perhatikan Pak ya sekalian, ini sebenarnya acara ini kalau lihat kelas-kelasan, ini kelasnya udah kelas luar biasa ini, bukan kelas Indosiar lah. Iya. Acara ditata yang sebegini rapihnya, sebegini bagusnya, luar biasa. Inilah yang disebut dengan walaupun ini tempatnya kebonan, tapi kelasnya kelas provinsian acaranya ya. Luar biasa. Oke? Luar biasa. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini sedih, senang bercampur menjadi satu. Sedih karena berpisah dengan bapak, ibu guru yang selama ini sangat menjengkelkan. Menjengkelkan orang do, Pak. Menjengkelkan orang guru itu. Ada sedihnya ya, ada senangnya juga. Luar biasa. Ada pepatah orang Arab mengatakan, anak-anakku sekalian,
al ittisalu yalzamu bil infisal wal infisalu ma la yalzamu bil ittisal. Setiap pertemuan pasti akan diakhiri dengan perpisahan, tapi tidak semua perpisahan akan diawali dengan pertemuan. Yes. Ya, hari ini jenengan dulu waktu 3 tahun yang lalu ketemu dengan Pak siapa yang gemoy ini? Pak Mahmud. Emang beliau gemoy semua. Sama dengan Bapak. Pak Mahmud 2-3 tahun ada di Didik. Kalau Pak Asri sih baru, ya. Baru ya Pak ya. Bertemu dulu hari ini Anda berpisah. Itulah yang namanya pertemuan. Suatu saat pasti akan mengalami dengan perpisahan. Tapi setelah perpisahan belum tentu akan diawali dengan pertemuan lagi. Makanya hari ini buatlah momen ini seindah sebahagia mungkin. Ya, dulu banyak salah gitu sama guru kita ini. Diomong yang beler, ya kadang nyumput-nyumput, kadang kabur, dipukul yang ngancam dulu. Nah sekarang hari ini yang minta maaf. Keciri yang banyak dosa, tadi yang banyak nangis. Iya. Tapi tak lihat siswanya nggak banyak nangis, berarti yang banyak dosa siapa? Guru. Makanya dari kepala sekolah, dari guru ki angel masuk suar gue Pak. Banyak hisabannya Pak Asri, tenang ini aku. Iya. Orang yang paling sulit masuk surga itu ya pejabat, contohnya kayak Pak Asri Nadi ini. Sulit. Nek pengen gampang kudu melok kiai jenengan, aman. Tapi udah mau ngelo-elo toh, balik kudu wani ngamplopi. Mau ngelo-elo toh nggak jadi. Ya dari awal Bapak Ibu masrahkan tadi seperti ini. Ini luar biasa acara ini. Saya tahu gagasan pemerintah pada tahun ini gak boleh ada acara wisudaan, betul? Pinter deh, makanya di sini bukan wisuda tapi syukuran. Pinter, padahal yang ngono-ngono kui di sini. Oh, tujuannya apa? Supaya ada perpisahan, ada istilah saling maafkan. Di dalamnya ada saling melepaskan. Iya, orang dulu dititipkan, ini amanah loh ini. Wahai Pak Asri Nadi, wahai Pak Mahmudi, saya menyerahkan anak saya kepada Anda. Silahkan dididik sebisa Anda, silahkan diajar yang benar sesuai koridor syariah agama, juga tidak melebihi dari batas-batas hukum, perlindungan anak dan sebagainya. Waktu itu nyerahkan mobil itu, saya terima akan penyerahan anak Bapak. Dijaga 3 tahun, dididik benar. Hari ini akan dilepaskan amanah itu. Memang harus acara syukuran ini. Apalagi nek ngundang Ustadz, yo kudu banyak doa. Iya toh? Ya dok ya. Ini luar biasa. Konsepnya perpisahan, tapi bajunya pernikahan. Simulasi dulu. Tapi ojo nikah sih dok ya. Cok. Ini mohon maaf bapak-bapak nih saya sampaikan ya. Di tahun 2025 ini, 2024 kemarin, dari awal, mohon maaf, dari awal tahun 2024 sampai 2025 ini, banyak sekali pernikahan di Pagar Dewa ini yang didominasi oleh anak-anak yang kurang umur lulusan SMP, SMA, SMK ini. Makanya jangan suruh nikah dulu. Kenapa? Saya nemu advokat hukum hari Senin kemarin ke Pengadilan Agama waktu mau sidang dispensasi, Pak Jenuri. Di tahun 2024 kemarin peristiwa perceraian itu meningkat 700 pasang didominasi oleh anak-anak SMP ini. Anak-anak SMA yang baru lulus banyak yang sidang dispensasi 2-3 bulan menikah akhirnya cerai lagi. Banyak janda berkeliaran terutama di Pagar Dewa ini. Saya punya stok Pak Khairuddin aman. Mana Khairuddin? Iya Pak. Kasihan itu Pak. Jangan suruh nikah dulu, ini Bapak wali muridnya mumpung ada. Ya, ini cita-citanya masih panjang. Ya.
Oh, harapannya masih panjang. Saya dengar tadi kata-kata mutiaranya luar biasa. Itu sangat membangunkan jiwa, gairah, kesemangatan, himatul aliyahnya, cita-citanya yang luar biasa. Jangan diputus di tengah jalan. Pernikahan itu untuk kalau sudah nikah ya putus kabeh. Udah punya anak ya sudah. Itu loh banyak korbannya yang belakang juga gitu. Itu korban pernikahan muda itu loh. Dia jadi paksa. Iya, jangan ya, jangan dulu. Siapa tahu keluaran dari sini nih, dokter hewan. Siapa tahu, insya Allah pramugari, lagi dokter spesialis ahli kandungan. Lihat dari wajahnya. Ya iya, lihat yang ini. Siapa tahu dia jadi polisi wanita, polwan. Kelihatan dari judes-judesnya. Nah ini cili, bos apa nih? Makanan. Wah ini luar biasa lihat. Masih banyak Pak anak-anakku sekalian, cita-citanya masih ini. Lah sekarang ini Pak memang keluaran dari SMP Satap 2 Pagadewa ini dituntut harus jadi bagaimana? Tidak. Kewajiban kita itu hanya menuntut ilmu. Perkorong kok dari kepala sekolah, kok dari opo nek kuwi karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kewajibannya kita mencari ya. Ya. Jodoh yo. Jangan nikah sih yo, jangan ya. Awas. Lagi mau sing dadi bos mau to iki. Pengasihmu koyo elemen to, Bos. Ayo mau koyo siksa aku mesake le mau iki. Wah nek ngamuk deh mesti dorong-dorong ae. Iki to wonge. Tapi actingmu luar biasa. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Awas ya. Hari ini bercampur sedih, bahagia ya. Karena kita berpisah dengan orang-orang yang mendidik kita. Tapi awas, hari ini dibuat nih temanya cerdas, unggul dan berakhlak mulia. Tetaplah menebar kebaikan dan manfaat untuk masa depan dan bangsa. Saya akan bawa ini aja temanya hari ini. Satu, cerdas. Pendidik itu, bukan pendidik. Sebagai pelajar itu kita harus cerdas ya jelas. Ini kutipannya dari kitab Ta'limul Muta'allim ini. Syarat ngaji nomor pertama ini. Dukain harus cerdas, akalnya harus landep. Nek mampu tapi ya. Kalau nggak mampu nanti ada unggul, cerdas ya ora, patek pinter ya ora, penting unggul, inovatif, kreatif orangnya, pinter, lenggawe, ide. Iya. Enggak cerdas, enggak dari SPD, enggak. Iki loh, Kang Juwen iki Pak ini. Pak itu SPD, saya SAG, Sarjana Alam Gaib. Beliau jebolan pondok pesantren, tapi aku ini didu karo Pak Ernandi wani. Wong sesuk aku tanggal 20 Senin iki sumpah jabatan di Kanwil. Wah, pakai luar biasa. Iya, cerdas. Kalau kita nggak bisa unggul. Unggul berarti punya inovatif apapun itu. Ya. Yang selanjutnya berakhlak. Kalau nggak mampu cerdas, nggak mampu unggul, penting punya akhlak yang mulia. Ini luar biasa. Makanya program pendidikan sekarang itu bukan untuk mencerdaskan bangsa, tapi adalah untuk mencetak generasi yang berkarakter. Makanya disebut dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah akhlak. Benar. Iya, makanya sekarang lihat tak? Di pamflet-pamflet orang yang cari pekerjaan itu dicari tenaga kerja yang jujur, disiplin, berakhlak. Bukan pinternya sekarang dia dicari. Paham ya? Punya akhlak yang bagus. Ketemu bapak guru, apa ucapannya? Assalamualaikum Pak Guru. Jangan ngomongin, oh itu mantan guru kumbien, nggak genah kayak wong kae. Wah, nggak jadi. Aja ya. Atau ketemu Pak Mahmudi di jalan, bukannya ngucapin salam, halo bro, wah nggak jadi. Jangan ngikutin gaulan zaman sekarang ini. Sekarang ini kan kalau usia-usia seumuran segini itu mudah labil ya.
Jadi mudah mengikuti keadaan zaman, padahal ya salah sebenarnya. Harus punya prinsip dong ya. Jaga terutama akhlak kita kepada Allah, akhlak kepada Rasul, kepada orang tua, kepada guru-guru kita, kepada tetangga kita, kepada diri kita sendiri yang paling utama ini. Mas, anak-anak SMP, ya Allah Rabbi, saya pulang ngaji jam 2 dari Pagar Dewa itu jam setengah 12 malam itu. Banyak itu yang mabok di pinggiran di atas pertigaan SMP itu. Tak usir di gedung NU sekali. Anak siapa gue? Balik aku ngono. Oh, pulang dia. Iya Pak, saya pulang katanya. Ini sok mabok orang ini. Mendem ora? Jangan ya. Tahu usah. Cita-cita masih jauh, masih tinggi, banyak sekali sekarang ini. Dari pakaian diatur, kita harus punya akhlak. Terutama yang wedo-wedo ini. Kalau yang tadi koloran, baju sobek, kayak itu tadi, mohon maaf yang pengemis tadi. Nah itu rapopo, wong lanang. Tapi nek koyo ngene, modele koyo ngene koloran yo enggak pantes. Aku enggak penak tenan nek temu koyo bajune sampe iki celonone. Aku yo ustad. Isin le deloke. Ora didelok yo. Jangan yondok ya. Yang rapih dok. Ini kewajiban nutupi aurat, tutupi. Awas. Dari awal anak SMP terus SMA terus anak, kalau kita biasa sudah tertutup rapi. Pak itu kan anak-anak pondok. Enggak, ini kewajiban semua, bukan anak-anak pondok. Ya, semua perempuan wajib menutup itu. Awas, terjadinya pemerkosaan, terjadinya hal-hal yang gak diinginkan itu karena memang ada suatu kesempatan yang dari awalnya. Aja, jaga itu. Awas, punya akhlak, perbaiki akhlaknya yang bagus. Jenengan belum terlambat, jenengan belum belum selesai hari ini. Perjalanan masih jauh, harus menempuh, mau ke pesantren yo monggo, mau ke SMA yo monggo, mau ke keluar Basunan ini yo monggo, Sigodadi yo monggo, keluar Kecamatan Pagar Dewa, mau ke Jawa silahkan. Tuntut ilmu sejauh mungkin, sehebat mungkin, sebanyak mungkin. Masih ada waktu sekitar 10 tahunan lagi ke depan sampai S2 kalau nggak salah itu nanti. Ya, jangan putus di sini sudah. Pak, saya mau sekolahnya Jawa aja. Kalau memang nggak sanggup biaya dan sebagainya, sudah ada SMA 2 Pagar Dewa di mana, di Sidomaju ada. Yang hari ini melanjut dari SD ke SMP, sudah ada SMP Satap 2 Pagar Dewa ini, luar biasa ini. Ini nih kalau di kota ini nggak ada konsep ini Banyuar rumah ini orang ini. Ini luar biasa, ada banyunya. Maksudnya apa? Supaya kiai bisa banyu ngambil dari sini kan ngono. Aduh, ini ada pohon segala. Ini luar biasa konsep-konsep dari sini dia. Udah, nggak perlu jauh kita mau menimba ilmu. Di SMP Satap 2 Pagar Dewa ya ada, SMA ya ada di sana, mau di Pajar Bulan juga ada, mau di Tebu juga ada. Kalau toh iya, bapak ada, ini ada, yang di Jawa sana ada nenek di sana, mau lanjut di sana Pak langsung di asrama. Oh luar biasa. Pas ya, setinggi jenengan sekolah yang sifatannya pendidikan formal, jangan lupa dasarnya, punya akhlak, punya tihangnya agama, fondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya berhasil panjenengan semua ini. Percuma pinter kalau tanpa akhlak. Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya lebih menghormati kepada orang-orang yang
berakhlak, yang beradab dibanding orang yang pinter. Kenapa? Karena setan lebih pinter tapi dia belum tentu berakhlak. Setan iblis laknatullah itu sejarahnya jelas lebih pinter dulunya dengan para nabi. Luar biasa dia sebelum para nabi diciptakan itu. Ibadahnya hebat, gelarnya sudah nggak nanggung-nanggung. Dari gelar aulia sampai ke orang-orang gelar tertinggi, dia bisa mencapai itu. Iblis itu, tapi satu, gak ada akhlak, sifat sombongnya ada di dalam hatinya, makanya dia diusir dari surga Allah. Banyak mas ya, pinter, unggul, berakhlak, akhlak yang paling utama hari ini. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Yang selanjutnya, adik-adikku, bapak sekalian, kita di sini sudah berapa lama? 3 tahun dididik lamanya di sini. Bebarengan dengan Pak Mahmudi dan kepala sekolah serta dewan guru yang lainnya. Dan pada hari ini kita akan meninggalkan akan sekolah ini. Awas, ingat, atas sepeninggalnya panjenengan semua dari sekolah ini, jangan sampai meninggalkan noda yang jelek, noda yang kurang baik, masa yang kurang baik. Maka dari itu hari ini ada momen itu, ada kesempatan untuk memperbaikinya. Perbaikilah supaya kita keluar dari sini betul-betul kita ini tidak meninggalkan noda yang kurang baik. Salah ya. Minta maaf sudah sama bapak gurunya, sama ibu gurunya sudah, kata-kata pelepasannya sudah. Kami semua itu cuma tinggal bisa mendoakan. Apapun yang dicita-citakan jenengan, harapan yang bisa manfaat, bisa berkah, bisa tercapai. Hanya itu. Awas lu anak-anakku sekalian. Di selain kita sudah berbakti kepada kepada bapak dan ibu guru, jangan lupa orang tua kita yang di rumah. Yang sebagaimana disampaikan oleh anak kita tadi, atas jasa-jasa orang tua, tetesan keringat orang tua yang memperjuangkan panjenengan semua bisa hadir di SMPN 2 Sata Pagar Dewa ini sudah luar biasa. Oh, mati-matian berjuang mencarikan nafkah untuk panjenengan itu supaya jenengan bisa sekolah, supaya bisa pinter, supaya jenengan itu menjadi manusia, supaya jenengan itu menjadi punya masa depan yang cerah, supaya jenengan itu punya himatul aliyah yang luar biasa. Itu berkat dari orang tua. Nanti jenengan berhasil, jangan sampai lupakan baktinya jenengan kepada kedua orang tua jenengan ya. Gitu. Ini ada dulu sejarah, ada orang yang mau di wisuda, orang tuanya suruh turun, anaknya nggak terima waktu itu. Wow, luar biasa itu, sampai viral itu waktu itu. Jadi sampai dilepas itu baju wisudanya, dia lebih memilih orang tuanya. Wow, luar biasa, karena nggak terima, suruh sama panitianya diturunkan itu. Sampai segitunya anak itu, berarti pendidikan karakter akhlaknya kepada orang tua memang betul-betul jadi luar biasa. Ya, jangan lupakan jasa orang tua. Sampai kapanpun panjenengan itu adalah anak dari ayah dan ibu kita. Menjadi suatu nikmat yang luar biasa, menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa bagi orang tua itu ketika melihat anaknya berhasil dan mampu berbakti kepada orang tuanya. Berhasil toh nggak mampu berbakti, sama saja bohong. Orang tua nyesel dulu saya didik anak itu. Asia, jadi berhasil juga berbakti kepada orang tua. Itu yang luar biasa, itu yang sangat didambakan oleh kedua orang tua kita. Hormati. Luar biasa ya. Ya walaupun memang bapak sekalian, orang tua, bapak guru semua, saya lama ngajar anak-anak itu. Dulu saya pernah juga ngajari karya bakti 4 tahun. Saya di SMA, di MA, saya juga ngajar 3 tahun dulu, ngambil Quran hadis.
Tahu saya karakter anak-anak ini. Ternyata beda orang, beda karakter. Terlihat itu Bapak sekalian dari kecil, makanya kita harus paham secara psikologinya. Ini beda-beda ini, beda-beda keahlian, beda-beda cara berpikirnya, beda-beda juga mainannya, kelihatan lah. Ada yang dari kecil itu biasanya seringnya senengnya panas-panasan naik. Enek. Ada, siapa tahu gedenya berarti dia mau jadi apa? Hah? Jadi apa Pak? Abri. Siapa tahu dia gedenya jadi TNI. Ada yang senengnya hujan-hujanan, ada. Siapa tahu gedenya berarti jadi apa? Angkatan laut. Ada yang seneng mainnya ke air terus. Berarti gedenya jadi apa? Tukang apa? Tukang mancing, sobat tepi. Jangan salah, tukang mancing itu orang yang setia loh. Jangankan istri, jangankan ini ibu-ibunya di rumah, ikan aja ditungguin. Insya Allah. Tapi yo goblok, mau ditimbang mau dilepas nih. Ini punya karakter masing-masing. Yang si gelemane mung turu wae ning musala. Nggo nganggo sarung wae. Berarti gedene dadi opo kuwi? Ustaz. Aku sarungan saiki le, mau tak lepas iki nggo. Anake sapa to iki? Awas ya. Jadi punya karakter masing-masing ternyata Pak. Bu. Betul. Oh gitu cara mendalami anak itu. Ada dunianya masing-masing, ada masanya masing-masing. Ketika masih kecil masanya begini, senangnya berantakin rumah di rumah itu. Ada. Biarkan, biar puas karena masanya dia hanya sampai situ. Setelah selesai, beres. Ada yang pengennya ngajak main terus, nanti habis masanya ternyata sudah dia gak ngajak main lagi. Nah sekarang ini masanya mungkin lagi masih masa-masa berubah dia. Hari ini tempe, besok sudah kedelai lagi ngomongnya. Hari ini pengen mondok, besoknya sudah rubah lagi. Karena wajar ini memang masanya dia seperti itu. Seneng, gak mau mikirin susahnya orang tua. Dia belum terpikir. Oh ternyata begitu, memang masanya. Nanti setelah SMA, SMK, sudah kuliah baru dia terpikir. Oh begini susah payahnya orang tua saya cari duit. Oh begini susah payahnya orang tua ngeragati aku. Oh begini susah payahnya orang tua dalam mendidik saya. Nanti dia terpikir ketika sudah kuliah lulus SMA, SMK nanti. Makanya saya pesan jangan buru-buru nikah. Gitu ya. Awas. Ada karakternya masing-masing ternyata Bapak Ibu guru, Dewan Guru semua, ada Bapak Ibu wali murid semua. Maka dari itu harus pintar-pintar kita dalam mendidik dan mengarahkannya. Awas, ilmu yang didapat dari SD sampai hari ini merupakan suatu kebanggaan dan merupakan suatu tingkat keberhasilan Bapak sebagai wali murid sekalian dalam mendidik, membuktikan akan perjuangan Bapak. Opo neh wong murid itu cuman itu kok, tugasnya satu menjaga istri, menjaga anak-anak, menafkahi, menjadi imam yang baik. Cuman itu Pak, kita ini pada hakikatnya tinggal nunggu mati. Iya, dan yang menjadi sedihnya sebagai orang tua, dianggap dia gagal dalam mendidik itu ketika anaknya hancur di tengah jalan masa depannya, rusak di setengah jalan, dan itu merupakan kegagalan bagi orang tua. Hati-hati, harus pintar-pintar kita dalam mendidik, mengarahkan, memberikan pendidikan dan sebagainya. Ya, anak-anak sekalian harus bersinergi nih, harus nyambung dengan kemauan orang tua. Yang sekalian itu adalah kemauan yang mulia, yang baik untuk kita, untuk masa depan kita. Yuk turuti. Pak, aku sekolah nggak betah, nggak ada yang betah. Sekolah itu nggak ada, mencari ilmu itu nggak ada yang betah. Pak, saya pesantren nggak betah, nggak ada yang betah. Semua pesantren, sekolah, apapun jenisnya yang namanya pendidikan itu kadang bertolak belakang dengan hawa nafsu loh. Bertolak belakang dengan keinginan kita. Kita ini inginnya bebas. Iya, kita ini inginnya hura-hura.
Kita ini inginnya pagi itu nggak mau bangun. Kita ini susah inginnya nggak mau itu sholat subuh itu. Keinginannya begitu. Hawa nafsunya. Iya. Makanya awas. Ya. Keinginan yang sedemikian rupa yang merusak akan tatanan cita-cita kita itu hilangkan. Jadilah manusia yang disiplin itu dari kecil. Saya dididik pahit betul sama orang tua itu. Berpikir diri sendiri bagaimana caranya. Gak pernah yang namanya apa-apa itu mengandalkan dari orang tua itu. Gak. Di pondok ya Allah ya Robi dititipkan, kenal nggak sama orang, nggak ada yang kenal, diantarkan sudah itu, nggak tahu, kawan nggak punya, papa nggak punya, yo bertahan, budukan ini ya Allah sampai nyambung ini tangan ini, gede-gede betul, makan sambal itu, makan mie itu bisa dikatakan 5-6 tahun sekali. Jarang nasi dengan nasi itu setiap hari. Parah dulu saya waktu di pondok, ya Allah Rabbi. Susah payah, tapi ya di sisi lain menahan bagaimana caranya supaya apa namanya enak, supaya betah itu bagaimana caranya. Yo terus. Kalau sekarang mah enak, pondok enak, VIP, makanannya enak, tidur nyenyak, sekarang mah kasur boleh bawa. Dulu berapa? 8 tahun sampai 16 tahun dulu. Apa pernah beralaskan tikar? Ya tidur di keramik, dengan di keramik, kadang jadi semen, dimana kadang sambil duduk tidur. Setiap hari, setiap malam begitu. Jam 3:30 harus bangun, jam 3 harus bangun, harus tahajud dan sebagainya. Oh ternyata susah cari ilmu itu begitu. Ya. Makanya tadi, karena kehidupan kita ini bukan di kehidupan industrial, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi enak kalau hidup kayak tadi, 5 tahun kemudian langsung keluar pakai kacamata, bagi-bagi duit. Enggak ngono yang aslinya. Kudu golek. Ya mas. Iya mas. Iya. Awas, artinya perlu perjalanan. Kita ini kalau pengen ini harus direbus dulu. Makanan itu kalau mau enak dimakan yang harus dimatangkan dulu. Nah proses itunya yang luar biasa, itu yang susah payahnya. Yo dari kecil belajar, disiplin belajar segalanya. Nih nah mas ini, saya tahu ini bapaknya belantik kambing ini. Iya, kalau bapaknya orang iso koyo deh. Tapi ini gue luar biasa, pakai jas, pegang mic, bawa MC. Waduh, luar biasa ya Mas. Terus koyo Prabowo ae sampai Mas. Iya. Dari kecil belajar, yo terus. Mas ya? Cuma sekarang ini yang generasinya yang cili-cili ya Pak. Nggak kayak zaman dulu saya. SD itu saya dulu udah gede. Iya saya masih ingat di bawah rimba itu kan ada air yang gede itu. Dulu gede itu airnya sungainya. Mandi telanjang dulu bareng sama perempuan udah gede-gede. Ya nggak isin. Nek saya ini. Nek saya ini bahaya. Dulu biasa aja dulu. Tapi anak-anak segede gini dulu, kalau udah SMA, SMK itu, dia punya malunya luar biasa. Deno nih, do ya, nih do. Kalau dulu itu, kalau mau nyapu depan rumah itu, atau di sekolah suruh nyapu itu, dia nggak mau itu pakai rok yang pendek itu. Ada rok pendek, tapi dia kalau turun gini do, diturunkan gini. Iya, ininya dipegangin do. Nah, takut ininya merosot kelihatan. Nah sekarang dilihatkan setengah ini. Iya toh? Nggak enak. Jangan ya do ya. Jangan deh ya. Iya. Ada zaman dulu ya Allah rapi-rapi. Kita yuk kembali sih ke konsep yang awal, karena semuanya saya lihat itu bicara ujian segala macamnya program kepala pendidikan ini kadis ini dikembalikan ke yang dulu. Ada ujian dan sebagainya, ada rapot merah. Katanya sih wacananya mau seperti itu Menteri Pendidikan. Tuh, artinya mau dikembalikan seperti dahulu.
Kenapa? Bukan hanya hikmah dan ininya, berkahnya banyak. Gitu. Mas ya? Kalau salah kita jalan dalam mencari ilmu ini, mohon maaf, bisa nggak berkah ilmunya sebanyak mungkin, tapi nggak manfaat. Nauzubillah. Makanya dari awal yuk belajarlah disiplin, belajar saling menghormati, belajar kita punya akhlak, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama, akhlak kepada diri kita masing-masing ya. Jaga baik-baik atas kelulusan, juga atas apa namanya ilmu yang sudah didapat pada 3 tahun sampai hari ini. Jaga baik-baik, itu adalah amanah dari gurumu, itu adalah amanah dari orang tua kita. Supaya ilmu ini manfaat barokah, bagaimana caranya? Ada di pundak kita masing-masing ya. Setelah keluar dari sini, Bapak Ibu guru semua itu sudah lepas tanggung jawabnya, tinggal menanggung jawabi dari pihak sekolah yang Anda tuju itu ya, supaya nanti harapannya pulang setelah berhasil membangun Sidodadi, membangun SMP Satap 2 Pagar Dewa ini angkatan tinggal angkatan yang sekarang ini dan seterusnya. Karena ini Bapak Dewan Guru ini besok atau lusa ya mati, nggak tahu kita. Ya walaupun Pak katanya mati itu kan nggak lihat umur, cuman biasanya yang tua dulu. Yang tua biasanya duluan, biasanya. Ya toh? Nah, siapa generasinya? Kita harus punya cita-cita pulang berangkat dari Sidodadi, harus pulang membawa keberhasilan membangun Sidodadi kembali. Begitu. Woi, kita kok udah di kepala sekolah ini. Apa enggak luar biasa? Profesor Doktor. Walah. Luar biasa, datang langsung diapar karpet merah tuh disambut. Istrinya 4. Luar biasa. Terus dunia walid gitu. Ada yang cita-cita jadi walid. Awas kuai, pencet kuai menjadi walid. Aduh, itu ibu-ibu sih seneng nonton film walid ya toh? Oke ya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, nggak lama karena saya juga ada acara lagi. Mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah ya. Nah, kami semua hanya bisa mendoakan yang pertama anak yang pada hari ini disyukuri atas kelulusannya, ilmu yang sudah didapat mudah-mudahan manfaat barokah, amin. Bapak Ibu wali murid sekalian, saya doakan usaha panjenengan dalam mencari nafkah, bekerja siang malam dan lain sebagainya, tetesan keringat jenengan, jangan merasa putus asa. Itu dinilai, dicatat oleh Allah sebagai ladang pahala di hadapan Allah, dan mudah-mudahan itu semua nanti menjadi wasilah untuk mendapat ridhonya Allah, surganya Allah, amin Allahumma. Saya doakan Bapak, guru, serta seluruh jajaran Dewan Guru lainnya, wabil khusus untuk kepala sekolahnya, mudah-mudahan sabar, mampu menjalankan amanahnya sesuai aturan yang telah disyariatkan, yang telah dikeluarkan perundang-undangannya, dan mudah-mudahan senantiasa ilmunya tambah barokah, sehat jasmani rohani, dan mudah-mudahan selalu manfaat untuk kita semua, amin Allahumma. Kalau yang ini kelulusan juga ini. Oh bukan ini. Kapan lulusnya jenengan? Oh tahun depan. Nah besok tahun depan konsepnya jangan yang ini tadi ya. Bikin filmnya ganti. Filmnya judulnya Walid nanti. Luar biasa. Ganti ya. Buat lagi yang sehebat mungkin acaranya. Kami semua mendoakan jenengan semua ya jangan keluar kalau belum selesai, kalau belum pada waktunya ya. Terus sekolah. Pak, saya nggak sekolah di kota, jangan putus asa. Sama aja mau di kota, mau di Thailand, mau di Belanda, mau di mana. Cuman hanya beda lingkungan saja. Kalau pendidikannya sama, kalau diresapi, diikmai, diamalkan sama. Ilmu ya begitu ya dapatnya.
Makanya di sini sekolah walaupun di gunung di bawah gunung gini, jangan putus asa. Pendidikan sama saja, cuma tinggal ngadu nanti mana yang paling barokah gitu aja ya. Jangan selesai ya, tetap sekolah ya. Wong jong sudah sekolah le. Aku ikut pe menceng anu bile ya Allah udah pina anu gitu. Rada ganteng dite. Ya, saya doakan juga semuanya anak-anak sekolah di sini yang belum keluar, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, manfaat ilmunya, sehat jasmani dan rohani, berkah rezekinya insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan semua dari taksi masing-masing yang sempat hadir pada siang hari ini, saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kekuatan, kesabaran, ketakwaan serta keimanan, diberkahkan rezekinya, berkahkan ilmunya, berkah umurnya, serta mudah-mudahan senantiasa kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah di dalam keriduannya Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Bapak Ibu sekalian, pesan dari saya mewakili dari KUA, Keluarga Besar KUA Kecamatan Pagerdewa, bahwasanya 2-3 bulan kemarin kami mengadakan program penyuluhan judi online, yaitu main judi slot itu. Kami masuk ke SMA, SMK, SMP, ya banyak ditemukan dari anak-anak itu link yang sudah memang aktif di judi slot itu ada. Ini kejadiannya sudah banyak betul, bahkan nggak jauh dari rumah saya, tetangga kami pun yang sudah terjebak, habis-habisan bangkrut, kebun habis, ini habis dijual habis-habisan. Itu harus hati-hati ya. Ini yang merambahnya nih dari anak-anak yang segini, karena memang dia kan sifatannya itu otomatis ya Pak, diklik langsung masuk. Hati-hati ya, jangan coba-coba, nggak ada orang yang kaya dapat judi. Berhenti itu semua. Nih kemarin ada yang lapor ke BP 4, ke bagian kami, Bapak sekalian, saya hari ini mau gugat cerai. Lah kenapa Nduk? Masih muda orangnya, perempuan, masih muda, bawa anak masih kecil, baru 4 tahun. Yo ayu oke. Menengose, nangis, curhat karena suaminya korban judi online. Kebunnya habis, dirinya habis, jadi tinggal nyawa dengan bajunya doang. Awas ya, hati-hati. Ojo melok-melok masalah kui. Pinter teknologi, nggak gaptek itu luar biasa. Tapi jangan masuk ke dunia itu. Karena kalau sudah nyandu itu lupa segalanya. Gunakan gadget jenengan itu sesuai syariah lah, yang bener ya. Pakainya yang bener ya. Jangan aneh-aneh ya. Nanti diperiksa. Suatu saat nanti kami datang ke SMPN 2 Satap Pagerdewa ini, Satap 2 Pagerdewa ini nanti bisa meriksa di aplikasi di HP jenengan itu ada apanya sebenarnya. Suatu saat nanti kami ada datang penyuluhan itu ke sini, insya Allah. Makanya kalau ditemukan judi itu langsung diruqyah di tempat. Siap. Iya. Ngaku kabeh kok muntah-muntah kowe. Gelem ora? Ngomongnya aja ya. Itu Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan. Ini kasusnya yang sekarang ini enggak sedikit Kabupaten Lampung Barat itu. Jangankan Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Pagerdewa itu sudah banyak korbannya. Saya punya datanya, saya tahu orangnya. Yang janda punya, yang anak-anak banyak itu. Sekarang itu yang korban itu.
korban judi online itu ya. Jangan ya Mas ya. Awas yang udah gede-gede ini terutama sekali-kali awas diperiksa. Jangan ikut-ikutan hal yang kayak gitu. Pak, itu haram ya jelas. Yang namanya perjudian gak ada lah. Yang samar-samar itu gak ada. Kalau haram ya haram. Ya. Insya Allah ya Dok ya, kalau perempuan sih insya Allah enggak. Kalau perempuan, cuman biasanya perempuan jadi korban kalau sudah rumah tangga gitu, Mas. Itu sekarang judinya judi kayak gitu ya Pak. Kalau dulu kelihat, sekarang nggak kelihat tapi aktif. Wah ini lebih luar biasa ini. Luar biasa, wah luar biasa merusaknya. Kalau sudah rusak itu bukan hanya tatanan cita-citanya saja, tapi rusak juga keluar masa depan keluarga. Ekonomi habis, rumah habis, semuanya habis gara-gara itu. Ini sudah banyak kejadiannya, jangan diiyehkan, jangan dianggap sepele. Periksa, tanya seminggu sekali, sebulan sekali kalau yang udah punya anak gede di rumah, terutama yang laki-laki. Awas, hati-hati. Taunya nanti ada yang nagih datang ke rumah, nauzubillah. Semuanya bisa habis, ya. Tuh, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi saya menguatkan sebagaimana program pemerintah itu pasti ada hikmah dan berkahnya. Jangan memandang sudut jeleknya saja. Kenapa wanita harus menikah di atas 18 tahun? Artinya 19 tahun genap masuk ke 20. Pria pun juga harus 20 tahun. Kenapa? Karena ada sisi baiknya dan ada sisi berkahnya. Di antaranya ya tadi, supaya si istri atau si laki ini memang betul-betul siap secara jiwa raga dalam mengarungi rumah tangga. Apa katanya umur 11 tahun kan sudah sah, ya memang sudah sah menikah itu. Tapi kalau ya zaman sekarang umur 11 tahun itu baru isopo gitu loh. Jangan mencontoh yang memang sudah dulu karena memang badannya gede-gede kalau dulu ya sekarang gitu. Makanya pertahankan dulu, usahakan janganlah nikah siri dan lain sebagainya itu. Yang rugi pihak perempuan. Kalau udah punya anak, buku nikah belum ada, cerai pula, anak sudah punya, kita pihak perempuan yang rugi. Kalau toh yang mau niat ibadah itu, mau melaksanakan pernikahan, laksanakan sah secara agama, laksanakan sah secara negara. Itu yang disampaikan, yang dititipkan oleh Menteri Agama Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar yang di tahun pada saat ini. Insya Allah kita semua mampu bisa menjalankannya. Sekian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Irfa'i amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabat Rasulillah ya jama'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamda syakirina hamda na'imin hamda yuafi ni'am wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atini sultan. Allahumma ya Allah sholli salatan taftahu lana babal ridho wa taysir wa taqabu bi anna babal syari wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa anta khairul fatihin wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna min jumlati ibadika shalihin wa la taj'alna min jumlati ibadika talihin. Allahumma ja'alna min jumlati ibadika sa'adati wal falah wa khtimna bi husnil khatimah wa atina bi tariqil hidayati wal istiqamah wa atina ilman
ilman nafi'an warzuqna wasi'an wa amalan mutaqabbalan bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wad dhair. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami sebagai anak yang soleh-soleh. Ya Allah, jadikan mereka semua ahli agama, ahli kebaikan, ahli amal. Ya Allah, berkahi segala umurnya ya Allah, berkahi ilmunya ya Allah, berkahi rezekinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, jadikanlah anak-anak kami ini anak yang taat kepada-Mu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Jadikanlah mereka semua manusia yang manfaat untuk agama, negara dan bangsa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru Pengajar semua ya Allah. Jadikanlah mereka semua sebagai pemikul amanah yang betul-betul sabar dalam menjalankannya ya Allah. Manfaatkan ilmunya, berkahkan rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kedua orang tua kami orang tua yang hebat ya Allah, yang sabar ya Allah. Permudahkan segala urusannya ya Allah, berikan keberkahan dalam mencari rezekinya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Mudah-mudahan mereka semua Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, dan kumpulkanlah kami kelak ya Allah di dalam keridhaan-Mu, yaitu surganya-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan beranjak dulu pulang, kita sama-sama membaca sholawat sejenak. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Syafa'at
محمد رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آخر كلام والله الموفق إلى أقوم طريق. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.